Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Weliandi dengan NIM 52133222009. Di sini saya akan membuat video sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Media dan TIK untuk pembelajaran RI PowerPoint Zero, yang dimana pada mata kuliah ini diampu oleh dua dosen, yaitu yang pertama Ibu Dr. Insinyur Ermal Yulia MT, dan yang kedua Bapak Nurbasuki SPD MPD MPDT. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang diberikan oleh Bapak dosen. Yang pertama, pendapat Gerlach dan Eli, apabila dipahami secara garis besar, media adalah manusia, materi, dan kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku, teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Jelaskan. Baik, saya akan menjawab, yaitu dalam pandangan mereka, media bukan hanya alat atau teknologi, tetapi juga segala sesuatu yang memainkan peran dalam proses pembelajaran siswa. Media adalah manusia. Dalam konteks ini, manusia, khususnya guru, merupakan salah satu bentuk media. Guru memainkan peran penting dalam mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada siswa melalui interaksi, penyampaian materi pelajaran, dan bimbingan. Media adalah materi pelajaran seperti buku teks juga dianggap sebagai media. Buku teks menyediakan informasi yang struktural dan terorganisir yang dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep pelajaran. Yang ketiga, media adalah kejadian atau situasi dalam lingkungan sekolah atau di sekitarnya juga merupakan media. Ini dapat mencakup kunjungan lapangan, percakapan sehari-hari, atau pengalaman langsung yang membantu siswa memahami konsep secara praktis. Soal yang kedua yaitu, berdasarkan sifatnya, media pembelajaran terbagi menjadi tiga, yakni audio, visual, dan audiovisual. Jelaskan ketiganya. Baik, saya akan menjelaskan. Media pembelajaran dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan sifatnya, audio, visual, dan audiovisual. Yang pertama ada media audio. Media audio berkaitan dengan penggunaan elemen suara dalam pendidikan. Contohnya termasuk rekaman suara, podcast, dan perekaman kuliah. Media audio berguna untuk menyampaikan informasi yang dapat didengar seperti pidato, musik, atau efek suara. Ini dapat membantu siswa yang lebih responsif terhadap pembelajaran auditori. Yang kedua ada media visual. Media visual berfokus pada penggunaan elemen gambar dan visual dalam pembelajaran. Contohnya meliputi gambar grafik, diagram, video, dan presentasi slide. Media visual membantu siswa dalam memahami konsep dengan cara yang lebih visual dan grafis. Ini sering digunakan untuk menggambar ilustrasi, proses, dan konsep yang sulit dijelaskan hanya dengan kata-kata. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual menggabungkan elemen suara dan visual. Ini mencakup video pembelajaran, film edukatif, animasi, dan proses presentasi multimedia. Media audiovisual memungkinkan penyajian informasi yang lebih konferensif dan dengan memanfaatkan efek suara dan visualisasi. Baik, untuk soal yang ketiga yaitu, adik-adik mahasiswa, saudara-saudari tentunya telah mengetahui perbedaan sumber belajar, media pembelajaran, alat bantu guru, dan alat peraga. Jelaskan perbedaan keempat hal tersebut dan contoh pemanfaatannya dalam pembelajaran. Baik, saya akan menjawab. Perbedaan antara sumber belajar, media, alat bantu guru, dan alat peraga. Yang pertama yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, tempat, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar. Contohnya buku, sumber narasumber, alam, dan sebagainya. Yang kedua ada media belajar. Media belajar adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri
peserta didik. Contohnya proyektor, laptop, komputer, recorder, gambar, dan sebagainya. Yang keempat, ada alat bantu guru, merupakan alat-alat yang digunakan untuk pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Dan yang keempat yaitu alat peraga. Alat peraga merupakan segala sesuatu alat yang dapat menunjang keefektifan dan efisiensi dan pemahaman informasi atau pesan pembelajaran. Contohnya torso atau patung batang tumbuh sebagai alat peraga organ tubuh manusia. Baik, masuk soal yang keempat yaitu ciri-ciri media pendidikan ada 3, yaitu ciri fiksatif, ciri manipulatif, dan distributif. Jelaskan ketiga ciri tersebut. Baik, saya akan menjawabnya. Yang pertama yaitu ciri fiksatif adalah media fiksatif, media yang dapat menyajikan informasi atau pengetahuan baik secara tahap ataupun tidak berubah. Contohnya adalah buku teks, gambar, atau rekaman audio yang dapat diubah oleh pemakainya. Media ini berguna untuk memberikan informasi yang tetap dan stabil. Yang kedua ada ciri manipulatif. Media manipulatif adalah media yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan mengubah konten sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh media manipulatif adalah perangkat lunak, pembelajaran interaktif, simulasi, dan pemain edukasi. Media ini memungkinkan pembelajar untuk aktif dan terlibat berpartisipasi dalam proses belajar. Yang terakhir ada ciri distributif. Media distributif adalah media yang digunakan untuk mendistribusikan informasi atau pengetahuan kepada banyak orang secara efisien. Ini termasuk media seperti siaran radio, televisi, dan internet yang dapat menjangkau audiens yang luas. Media ini membantu dalam penyebaran informasi secara tepat dan merata. Soal yang kelima yaitu jelaskan fungsi utama media menurut pendapat Azhar Arsyad. Baik, saya akan menjawabnya. Menurut Azhar Arsyad, seorang pakar pendidik Indonesia, media memiliki 3 fungsi utama dalam pendidikan, yaitu yang pertama fungsi informasi atau informasi function. Media digunakan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada siswa. Ini bisa berupa teks, gambar, video, atau audio yang mengandung fakta, konsep, atau prinsip-prinsip yang perlu dipahami oleh siswa. Fungsi ini membantu siswa memahami materi pembelajaran. Yang kedua, ada fungsi motivasi. Media ini juga digunakan untuk memotivasi siswa dalam proses belajar. Media yang menarik dan interaktif dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menginspirasi siswa untuk belajar lebih giat. Fungsi motivasi ini membantu siswa tetap fokus dan bersemangat dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu fungsi aplikasi. Media digunakan sebagai alat yang membantu siswa menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh. Dalam konteks ini, media digunakan untuk latihan simulasi dan pengalaman praktis. Fungsi aplikasi ini membantu siswa menguasai keterampilan dan konsep dalam konteks yang relevan. Untuk soal yang keenam yaitu sebutkan apa saja aplikasi atau software yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran. Jelaskan fungsi dari masing-masing software tersebut. Baik, di sini saya menggunakan aplikasi CapCut dan Microsoft PowerPoint, di mana CapCut adalah aplikasi video editing untuk membuat konten berkualitas tanpa perlu menguasai keterampilan teknis secara mendalam. Dan yang kedua yaitu Microsoft PowerPoint adalah program aplikasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai media presentasi multi-slide. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.